Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismu sayyiduna Hamidun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tiada hentinya kita mengucapkan syukuran kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah, yang mana kita saat ini masih bisa merasakan nikmat dari Allah, yaitu tiada lain nikmat kehidupan, yaitu adalah masihnya kita diberi kesempatan bernapas dan masihnya kita diberikan akal sehat untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, dan masihnya hati kita ini masih hidup dengan kalimat-kalimat asma'illahi robbi. Alhamdulillah. Sholawat serta salam mari kita bersama-sama berikan atau kita limpahkan atau kasihkan kepada yang tercinta kita, yang benar-benar kita cintai, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya coba belajar bersama-sama membahas manfaatkan waktu sebelum waktu itu berakhir. Kenapa? Karena betapa berharganya waktu yang Allah berikan kepada kita. Saat-saat ini banyak orang-orang yang menyepelekan bahwa waktu itu seperti kayak tidak ada artinya. Yang ada di otaknya itu adalah kesenangan dan kesenangan. Banyak orang-orang yang pintar juga mempergunakan kepintarannya untuk mendapatkan sesuatu karena ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan perutnya tidak terisi. Ketakutan karena kekhawatiran karena status sosialnya tidak diketahui sebagai orang pintar. Padahal semua itu apa yang dilakukan pengen diketahui atau ketakutan itu tidak ada artinya. Kenapa? Ketakutan sekarang itu tidak ada masalah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ingat loh, sakit yang paling luar biasa akan merasakan sakitnya luar biasa satu kali dalam seumur hidup, yaitu akhir daripada hidup kita, di saat kita nyawanya dicabut. Disitulah sakitnya yang luar biasa. Apa kita semua mau setelah sakit yang kita rasakan itu akan mendapatkan sakit di alam kuburnya? Apakah kita mau setelah di kuburan sakit, kita juga di akhiratnya juga sakit lagi? Keterlaluan. Kalau orang merasakan menginginkan sakitnya sampai 3 kali itu, Masya Allah, itu benar-benar berarti orang itu sudah tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Yang ada, manfaatkan waktunya untuk mendapatkan kesenangan. Jangan kita pergunakan sedikit pun waktu ini tidak jadi bermanfaat. Kalau kita hanya bisa mengucapkan bismillah, lakukanlah baca bismillah, sebarkan bismillah. Kalau kita bisa mengucapkan alhamdulillah, sebarkan alhamdulillah itu. Setidak-tidaknya kita manfaatkan napas kita dengan asma'nya Allah agar kita selamat. Kenapa? Agar kita ini hatinya hidup, adem, tentrem, ayem. Mestinya orang yang hatinya hidup, pasti orang itu mengikuti aturan apa yang diterapkan, yang disuruh dijalankan, dan dijauhkan apa yang jadi larangannya. Insya Allah itu akan terjadi.
Dan jangan menganggap diri kita ini dalam kehidupan ini di dunia, Anda seakan-akan tidak merasa bahwa kita ini sebenarnya selalu diawasi tiap detiknya, tiap menitnya, tiap harinya. Diawasi oleh siapa? Oleh Allah. Anda mau selfie, Anda mau berbuat apa, mau melakukan apa, itu Anda diawasi. Dan semuanya itu Allah lah yang mengawasi. Dari makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, hewan pun semua diawasi oleh Allah. Kalau kita mengacuan dengan hadis ini, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu tiada henti-hentinya setiap saat, tiap hari, tiap jamnya, tiap detiknya, semuanya Allah itu tiada berhenti mengawasi kita. Allah lah yang menentukan urusan kita. Dan di sini kalau dalam urusan tentang harta, tentang tahta yang ada di dunia, itu ada dua jalur. Ada yang secara diridhoi oleh Allah, ada yang secara tidak diridhoi oleh Allah. Contoh yang diridhoi Allah karena orang itu melakukan sesuatu dengan jujurnya, dengan caranya yaitu ikhlas memperjuangkannya. Dengan karena cintanya orang itu, cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, maka diterangkan di situ faqad fazan fawzan aziman. Orang itu akan diberi kejayaan dan kejayaan yang luar biasa. Yang kedua, ada orang yang menginginkan tahtanya dengan caranya jalur melenceng, yaitu dengan caranya datang-datang ke orang-orang yang pintar, ke dukun-dukun yang bukan ahlinya sholat, dan mereka itu tidak mengerti tentang Al-Quran yang menjadi pedoman hidup. Mereka hanya taunya dengan jin, bekerja sama dengan jin, melakukan sesuatu. Apabila persaingan itu tidak benar, maka jinlah yang bekerja. Di situ dengan caranya bekerja sama dengan syaitan, maka orang itu adalah orang yang kelihatannya enak tapi kenyataannya tidak enak. Itu pun kalau sukses. Kelihatan di dunianya kelihatan enak tapi kenyataannya di akhir daripada hayatnya sengsara, di kuburan sengsara, di akhirat lebih-lebih perih penuh. Itulah yang menentukan Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Allah lah yang menciptakan. Jangan mengaku diri kita ini adalah orang yang kuasa. Anda tempatkan rasa takut Anda bukan untuk rasa penyakit. Jangan takut sama jin, jangan takut sama dedemit. Takutlah pada Allah semata. Jangan takut sama jin karena jin bukan yang menciptakan kita. Dan jin dengan kita itu lebih mulia kita. Kalau jin kafir, jin yang ahli ibadah beda lagi ceritanya. Banyak jin yang Islam juga banyak. Jin yang taat tawaddu bil iman wa taqwa banyak. Beriman takwa kepada Allah banyak. Jadi Allah lah yang menciptakan semua yang ada di dunia. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Kebetulan kita ini diciptakan oleh Allah, rupanya seperti ini dan jadinya seperti ini. Manusia dijadikannya rupanya seperti saya. Itu. Jadi jangan merasa kita adalah orang ganteng, pamer-pamer, selfie-selfie, langsung kita ke sosmed. Tahu tidak?
bagi kita yang mempunyai wajah ganteng yang cantik, akan menimbulkan jadinya fitnah kalau kita tidak bisa manfaatkan kegantengan dan kecantikan kita. Bisa. Banyak orang yang menginginkan yang cantik, banyak yang inginkan yang ganteng, banyak yang inginkan banyak. Akhirnya banyak timbulnya, manfaatnya banyak. Alangkah baiknya kita jadilah diri kita sendiri yang sederhana, jujur, dan melakukan apa yang jadi perintahnya Allah, dan jauhkanlah dari larangannya Allah. Insya Allah, kalau kita merasa ada yang menciptakan, berarti kita ini adalah orang yang lemah. Karena kita ini diciptakan oleh Allah. Kalau kita merasa diciptakan oleh Allah, maka kita akan ada rasa ketakutan karena Allah lah yang menentukan. Apa yang menentukan? Menentukan dalam kehidupan kita. Kita ini dihidupkan. Kita ini bisa dimatikan atau kita sama sekali tidak ada nyawa sama sekali. Saat ini kita bisa lagi kita mendengarkan. Begitu setelah mendengarkan pengajian bersama, belajar bersama, kita mati. Insya Allah mulia. Mulia. Karena Allah lah yang memuliakan semuanya itu. Apabila orang yang manfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu dunia wal akhir, maka orang itu di jalurnya fisabilillah. Allah juga bisa menghinakan orang itu apabila orang itu tidak bisa memanfaatkan waktunya, merasa dirinya adalah orang yang kuat, merasa dirinya adalah orang yang hebat, merasa dirinya adalah orang-orang yang dipengaruhi, orang merasa dirinya adalah orang kaya, orang yang berkuasa. Itu semata-mata dalam kehidupan di dunia. Tapi apakah yang Anda dapatkan tahta semua kekuatan itu bisa mendukung Anda, menyelamatkan Anda? Apabila Anda itu masuk ke dalam kuburan, apa bisa menyelamatkan Anda? Waktu Anda dicabut, nantilah ini malaikat ini saya ada uang nih 200 triliun, tolong jangan diundurkan, jangan saya dicabut. Apa bisa? Nggak bisa. Apabila ajal itu sudah datang, maka tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Saat itu akan mati. Dan wajah ganteng, wajah cantik tiada artinya. Yang tadinya dielu-elukan, yang tadinya dipuji-puji, yang tadinya dibanggakan, itu semuanya sirna, tiada arti. Karena apa? Semua itu tidak akan dibawa pulang. Wajah ganteng, wajah cantik itu akan jadi makanan cacing tanah, makanan kelabang, makanan kalajengking, makanan ular, semua yang berbisa akan memakan kita. Tapi apabila tubuh kita selalu disertai dalam kehidupan ini dengan asmanya Allah, nafas kita, dan selalu dimanfaatkan kehidupan kita untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu dunia untuk dijadikan sarana ibadah, maka insya Allah tubuh kita itu dijauhkan atau binatang-binatang yang berbisa itu tidak akan masuk ke dalam lubang hidung kita, lubang telinga kita, mulut kita, dan semua yang berlubang itu tidak akan dimasuki oleh binatang-binatang yang sangat mengerikan. Tapi apabila orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang selalu menginginkan keduniaan tahtanya dan menganggap dirinya adalah orang kuasa dan tidak ada yang bisa memerintahkan atau tidak, dia itu semaunya sendiri, maka jangan coba-coba. Anda menang sekarang, kekalahan Anda, siksa Anda sudah menanti untuk menghancurkan Anda. Itulah keterangan yang ada di dalam hadis kula yaumin wa fi sya'n. Jadi semuanya Allah itulah yang berkuasa.
hamba seperti saya ini apalah artinya? Dinamakan pintar, saya tidak pintar karena saya bodoh, saya itu masih bodoh. Karena apa yang dilakukan oleh orang lain belum tentu saya bisa lakukan. Maka dari itulah ilmu kelebihan yang ada di orang itu adalah ilmu yang harus saya gali dan terus menggali. Mau belajar dengan siapapun, mau anak kecil, mau orang dewasa, maupun orang sudah tua, saya mau belajar. Karena saya merasa bodoh. Saya ngajarin tidak mau karena saya tidak bisa. Tapi untuk belajar bersama, ayo kita bersama-sama. Insya Allah, kalau kita mau belajar bersama-sama dalam mengarungi kehidupan ini untuk menuju keberkahannya Allah, menuju akhirat di alam kuburnya, di akhiratnya, insya Allah akan selamat. Karena kita itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah, belajarlah terus belajar dan tatalah hidup kita. Insya Allah semoga bermanfaat keterangan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi